Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil akhir dari proyek kelompok kami, yaitu kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alfianto Adegana Putra dengan NIM 251 051 1175 selaku sebagai ketua atau perwakilan dari proyek kelompok ini. Selanjutnya, Saya Ihsan Alfalqansyah dengan NIM belakang 168. Saya Shalana Dahifa dengan NIM belakang 163. Saya Anika Rani Ramadina Kare dengan nomor NIM 141. Saya Septia Suti dengan NIM belakang 142. Keep watching! pertama, proyek ini dikerjakan secara berkelompok oleh 5 orang. Judul proyek yang kami pilih adalah Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan berbasis database relasional. Judul ini kami ambil karena sistem ini bertujuan untuk mengolah proses peminjaman dan pengembalian buku agar lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses oleh petugas maupun anggota perpustakaan. Selanjutnya, kami menentukan batasan ruang lingkup agar proyek tetap terfokus, yaitu 1. Sistem hanya mengolah data anggota, data buku, dan data kategori buku. 2. Sistem menangani proses peminjaman dan pengembalian buku. 3. Sistem menampilkan riwayat transaksi dan status ketersediaan buku. Secara umum, database yang kami bangun mencakup pengelolaan data anggota, perpustakaan, data buku, kategori buku, serta transaksi peminjaman dan pengembalian, termasuk relasi antar datanya. Database ini dibuat untuk memudahkan pencarian buku, memantau status peminjaman, serta mencatat siapa yang sedang meminjam buku tertentu. Sebelum masuk ke entitas, saya izin menjelaskan secara singkat apa itu primary key dan juga foreign key. Primary key sendiri atau PK adalah atribut utama pada sebuah tabel yang berfungsi untuk mengenali setiap baris data secara unik. Lalu, artinya tidak boleh ada PK yang kembar. Contohnya itu kayak ID anggota, ID buku, ID peminjaman. Nah, nama ID sendiri dipakai karena lebih jelas, konsisten, dan juga mudah dikenali sebagai identitas unik dari tabel tersebut. Nah, sedangkan kalau foreign key sendiri atau FK adalah atribut yang merujuk pada ke primary key pada tabel lain, fungsinya untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Contohnya itu seperti ID kategori pada tabel buku, mengalami kategori pada tabel kategori. Jadi, FK adalah penghubung yang membuat relasi antar tabel bisa terjadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai himpunan entitas, atribut-atribut penting, serta relasi yang terdapat pada sistem peminjaman buku perpustakaan. Jadi ada 6 entitas utama, yaitu ada entitas anggota, ada entitas buku, ada entitas kategori buku, entitas peminjaman, entitas digital peminjaman, dan juga entitas pengembalian. Di sini saya bakal menjelaskan lebih lanjut. Jadi pertama itu entitas anggota tadi ya. Entitas ini tuh berisi data pengguna perpustakaan. Atribut utamanya itu ada ID anggota, nama, alamat, nomor HP, tanggal daftar. Nah, ID anggota ini sebagai primary key karena setiap anggota harus punya identitas unik. Nama ID anggota dipilih untuk menggambarkan ID khusus anggota. Jadi, nanti tabel ini tuh menyimpan informasi dasar yang dibutuhkan sebelum melakukan peminjaman. Lalu kedua, ada entitas buku. Jadi entitas ini tuh nyimpan informasi koleksi buku perpustakaan. Nah, atributnya itu meliputi ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, dan juga ID kategori. Nah, ID buku ini sebagai primary key karena digunakan sebagai kode unik untuk setiap buku. Karena satu perpustakaan bisa memiliki banyak judul, maka perlu identitas unik berupa ID buku. Lalu ID kategori ini sebagai foreign key atau penghubung buku dengan kategori bukunya. Terus ada juga entitas kategori buku. Jadi digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenisnya. Nah, atributnya itu ada ID kategori sebagai primary key dan juga ada nama kategori. Jadi tadi kan ID kategori menjadi PK atau primary key karena setiap kategori harus punya identitas unik. Misalnya kategori sejarah, fiksi, teknologi, dan sebagainya. Lalu ada juga yang keempat, entitas peminjaman. Di sini
menampung data transaksi peminjaman oleh anggota. Nah, atributnya itu ada ID peminjaman, ID anggota, dan juga tanggal pinjam. Jadi ID peminjaman di sini berupa primary key ya, karena satu transaksi punya satu ID unik. Terus ID anggota di sini jadi foreign key untuk nunjukin siapa yang melakukan peminjaman. Dengan foreign key ID anggota, sistem tahu siapa yang bertanggung jawab atas peminjaman tersebut. Lalu kelima ada entitas detail peminjaman. Jadi entitas ini tuh berfungsi untuk mencatat buku apa saja yang dipinjam dalam satu transaksi peminjaman. Atributnya itu ada ID detail, ID peminjaman, ID buku, dan juga jumlah. Nah, ID detail ini sebagai primary key digunakan untuk membedakan setiap item buku dalam peminjaman. Lalu ID peminjaman ini menjadi foreign key, penghubung detail dengan transaksi peminjaman. Nah, ID buku juga foreign key, menghubungkan detail dengan buku yang dipinjam. Lalu, alasan dibuat entitas terpisah karena satu transaksi peminjaman dapat meminjam lebih dari satu buku, maka perlu tabel antara. Lalu juga ada entitas pengembalian. Nah, di sini tuh digunakan untuk mencatat proses pengembalian buku. Atributnya itu ada ID pengembalian sebagai primary key, ID detail sebagai foreign key, supaya sistem tahu detail peminjaman mana yang sudah dikembalikan. Ada juga tanggal kembali dan juga denda. Jadi ID detail dijadikan FK atau foreign key agar pengembalian terkait langsung ke item peminjaman yang spesifik. Lalu pada sistem ini terdapat beberapa relasi antar entitas. Jadi pertama, anggota meminjam peminjaman, yaitu setiap transaksi peminjaman dilakukan oleh seorang anggota. Kemudian peminjaman memproses detail peminjaman yang berisi daftar buku apa saja yang dipinjam dalam satu transaksi. Selanjutnya detail peminjaman menampilkan buku, sehingga setiap detail peminjaman terhubung dengan buku tertentu. Lalu kategori mempunyai buku, yang menunjukkan bahwa setiap buku berada dalam satu kategori. Terakhir, detail peminjaman dipinjam oleh pengembalian, yaitu setiap buku yang dipinjam nantinya akan dicatat proses pengembaliannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kardinalitas, relasi, dan transformasi IRD ke basis data pusat. Pada tahap penentuan kardinalitas, kami menetapkan derajat hubungan untuk setiap relasi antar entitas. Beberapa kardinalitas yang terbentuk dalam sistem kami adalah relasi antar anggota dan peminjaman bersifat one-to-many. Artinya, satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Relasi peminjaman dengan detail peminjaman juga one-to-many karena satu transaksi peminjaman bisa meminjam beberapa buku. Relasi detail peminjaman dengan pengembalian bersifat one-to-one karena setiap detail peminjaman akan dikembalikan dalam satu transaksi pengembalian. Relasi buku dengan kategori adalah many to one, di mana banyak buku dapat berada dalam satu kategori yang sama. Setelah kardinalitas ditetapkan, kami juga melengkapi setiap entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Contohnya, pada entitas buku, kami menambahkan atribut seperti penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Pada entitas pengembalian, kami menambahkan atribut denda untuk mencatat biaya keterlambatan. Tahap berikutnya adalah transformasi IRD menjadi basis data fisik berupa tabel. Kami mengubah setiap entitas menjadi tabel dengan struktur yang jelas. Setiap tabel memiliki primary key untuk identifikasi unik dan foreign key untuk menghubungkan relasi antar tabel. Sebagai contoh, tabel anggota memiliki primary key ID anggota, tabel peminjaman memiliki primary key ID peminjaman dan foreign key ID anggota yang merujuk ke tabel anggota. Tabel buku memiliki foreign key ID kategori dengan menghubungkan dengan tabel kategori. Dengan proses transformasi tadi, rancangan yang sudah kita buat sekarang sudah dapat diimplementasikan ke dalam basis data yang sebenarnya. Sekarang saya akan menjelaskan proses normalisasi. Setelah struktur tabel awal dirancang, kami melakukan proses normalisasi mulai dari 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, hingga 5NF. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa database tersusun efisien, tidak terjadi redundansi, dan bebas dari anomali data. Pada 1NF, seluruh tabel sudah bersifat atomik dan tidak memiliki repeating group. Setiap tabel juga memiliki primary key yang unik. Pada 2NF, seluruh tabel dinyatakan memenuhi karena primary key yang digunakan bersifat tunggal, sehingga tidak ada partial dependensi. Contohnya pada tabel detail peminjaman. Penggunaan ID detail memastikan bahwa atribut bergantung penuh pada primary key.
Pada 3NF tidak ditemukan transitive dependency. Seluruh atribut non-key hanya bergantung pada primary key masing-masing dan relasi antar tabel ditangani melalui foreign key yang sesuai. Analisis dilanjutkan ke BCNF dan seluruh tabel memenuhi ketentuan bahwa setiap determinan merupakan kandidat key, sehingga tidak ada pelanggaran ketergantungan fungsional. Pada 4NF tidak ditemukan multi-valued dependency karena relasi many-to-many sudah ditangani melalui tabel data peminjaman. Terakhir, pada 5NF seluruh tabel dapat direduksi melalui operasi join tanpa kehilangan data maupun menciptakan redundansi tambahan. Artinya, struktur database sudah optimal dan memenuhi seluruh tahapan normalisasi. Setelah semua normalisasi terpenuhi, kami memeriksa apakah denormalisasi diperlukan. Dalam sistem ini, denormalisasi tidak wajib, tetapi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan performa ketika data sudah sangat besar. Beberapa bentuk denormalisasi yang memungkinkan antara lain. Yang pertama, menambahkan total buku pada tabel pinjaman untuk mempercepat perhitungan laporan. Yang kedua, menambahkan nama anggota atau judul buku di tabel detail peminjaman agar proses query tidak memerlukan join berulang. Yang ketiga, menyimpan nama kategori langsung di tabel buku untuk mempercepat proses tampilan daftar buku. Yang keempat, menyimpan stok tersedia pada tabel buku agar pengecekan tidak perlu perhitungan dinamis. Jadi, normalisasi di sini bersifat opsional dan digunakan hanya untuk kebutuhan optimasi informasi stabilitas. Final, kemudian kami implementasikan ke dalam SQL. Pada tahap DDL, kami membuat seluruh struktur database mulai dari tabel anggota, kategori, buku, peminjaman, detail peminjaman, hingga pengembalian. Setiap tabel dibuat menggunakan tipe data yang sesuai, dilengkapi dengan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas relasi antar tabel. Setelah struktur database selesai, kami melakukan tahap DML untuk mengisi data awal. Data dimasukkan ke setiap tabel sebagai data contoh agar sistem dapat diuji, seperti data anggota, kategori buku, detail buku, hingga data transaksi peminjaman dan pengembalian. Pada bagian ini, saya menjelaskan tahap implementasi SQL yang mencakup proses DDL, DML, retrieve data, penggunaan join, serta pembuatan view. Pertama, pada tahap DDL, kami membuat struktur database perpustakaan secara lengkap. Tabel yang dibuat meliputi tabel anggota, kategori, buku peminjaman, detail peminjaman, dan juga pengembalian. Masing-masing tabel memiliki primary key dan foreign key kami gunakan untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut agar relasinya konsisten. Setelah struktur tabel selesai, kami masuk ke tahap DML, yaitu mengisi data awal ke semua tabel. Proses insert ini penting sebagai dasar untuk menguji berbagai query pada tahap berikutnya. Selanjutnya, kami menggunakan retrieve data untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu contohnya adalah menampilkan buku yang termasuk kategori fiksi atau yang terbit setelah tahun 2015, dengan syarat stoknya lebih dari 10. Di sini kami menggunakan kombinasi operator AND dan OR. Selain itu, kami juga membuat rekap stok buku per kategori. Menggunakan fungsi sum digabungkan dengan group by dan order by untuk menghasilkan laporan yang lebih rapi. Untuk menampilkan data peminjaman lengkap, kami menggunakan inner join agar data anggota, buku, dan juga transaksi dapat saling terhubung secara valid. Kami juga menggunakan left join untuk menampilkan seluruh anggota, termasuk anggota yang belum pernah melakukan peminjaman, sehingga kolom ID peminjaman akan bernilai 0 bagi mereka. Terakhir, kami membuat sebuah view bernama v_laporan_peminjaman. View ini menggabungkan beberapa tabel sekaligus dan mempermudah proses pengambilan laporan harian. Dengan adanya view, laporan dapat ditampilkan hanya dengan satu perintah. Select tanpa menulis. Query panjang berulang kali. Demikian penjelasan mengenai implementasi dari SQL yang meliputi pembuatan tabel dengan DDL, pengisian data dengan DML, proses retrieve data, penggunaan join, serta pembuatan view untuk mempermudah laporan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata maupun kalimat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.